Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Ahmad Fauzan dengan NPM 2170065161012 dari Program Studi Sistem Informasi. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Agung Triayudi Eskom Mkom selaku dosen pengempu mata kuliah Metodologi Penelitian. Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Review Aplikasi Streaming Film pada Google Play menggunakan metode algoritma Naive Bayes. Bab 1, latar belakang. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang yang menggarisbawahi perkembangan teknologi digital dan meningkatnya popularitas aplikasi streaming seperti Netflix. Ulasan pengguna di Google Play Store menjadi paling penting untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Namun, analisis manual atas ulasan ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan metode otomatis seperti Naive Bayes. Perumusan masalah difokuskan pada bagaimana cara mengklasifikasikan review aplikasi media streaming serta mengevaluasi performa algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasikan teks. Penelitian ini nih bertujuan untuk mengklasifikasikan ulasan aplikasi media streaming dan mengatur akurasi, presisi, serta recall dari metode Naive Bayes. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pengembangan aplikasi streaming. Bab 2, Kajian Pustaka. Pada bab ini membahas tentang studi literatur. Penelitian ini berdasarkan kajian terdahulu yang kokoh untuk memperkuat kerangka teoritis dan memperkaya analisis. Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini dikaji secara mendalam untuk digunakan sebagai sumber referensi yang kredibel untuk mendukung argumen, memperkuat analisis, dan memberikan konteks yang jauh lebih luas bagi penelitian ini. Nah, di sini saya mengambil jurnal sebanyak 10 untuk membantu dalam penelitian ini. Nah, salah satu judul jurnalnya itu adalah Analisis Sentimen Peringkat Pengguna untuk Layanan Online Transportasi di Twitter menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Selanjutnya ada landasan teori. Klasifikasi sentimen juga dikenal sebagai analisis sentimen, adalah bidang studi yang berfokus pada identifikasi dan kategorisasi opini atau emosi yang terkandung dalam teks. Tujuan utama klasifikasi sentimen adalah menentukan apakah teks mengungkapkan sentimen positif, negatif, ataupun netral terhadap suatu topik, produk, atau layanan tertentu. Yang kedua ada kerangka teori. Penelitian ini memiliki kerangka teori yang mengacu pada jurnal-jurnal yang terdapat pada gambar. Yang ketiga ada term frekuensi inverse document frequency atau TF-IDF. Metode TF-IDF merupakan suatu cara untuk memberikan bobot hubungan atau suatu kata atau token terhadap suatu dokumen. Metode ini menggunakan dua konsep dalam perhitungan bobot, yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen dan inverse dari frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Untuk rumus TF-IDF akan saya tampilkan juga di layar berikut ini. Yang keempat itu adalah Naive Bayes Classifier. Adalah sebuah metode aplikasi yang berakhir pada teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes Classifier adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi. Sebelum menjelaskan tentang Naive Bayes Classifier ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu teorema Bayes yang merupakan dasar dari metode tersebut. Pada teorema Bayes, bila ada dua kejadian yang terpisah, misalkan A dan B, maka teorema Bayes dirumuskan seperti yang terlihat pada layar ini. Untuk yang ketiga, bab 3 itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan fokus pada analisis sentimen. Data dikumpulkan melalui scraping, itu sebanyak 1000 ulasan dari Google Play Store menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian dataset dibagi menjadi 70% dan data latih dan 30% data uji. Analisis dilakukan menggunakan algoritma Naive Bayes dan akurasi model diukur menggunakan metrik akurasi untuk menentukan seberapa baik model ini dalam mengklasifikasikan ulasan. Nah, prosedur dalam penelitian ini dipaparkan melalui diagram alir. Itu ada pengumpulan data, sistem development, dan uji coba. Untuk pengumpulan data ulasan pengguna streaming film pada kolom opini di Google Play pada halaman situs netflix.com
Komponen yang diambil adalah nama user, rating, dan ulasan. Nah, pada tahap ini itu masih datanya itu masih data asli atau belum dibersihkan, sehingga data teks yang diproses tiap itu masih bercampur dengan karakter lain yang masih melekat pada data tersebut. Nah, proses selanjutnya adalah proses processing. Nah, pada tahap processing data ini untuk menghilangkan noise, memperjelas fitur, mengkonversi data asli agar sesuai kebutuhan, serta untuk memperbesar atau memperkecil data. Nah, prosesi processing ini terbagi menjadi proses data atau cleansing, proses tokenizing, proses daeming, dan proses terakhir itu proses stop word. Nah, untuk bab 4 ini adalah pembahasan tahapan klasifikasi naive Bayes algoritma melalui proses pelatihan dan proses pengujian. Pada fase ini, proses pelatihan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses pengujian dengan melihat pada probabilitas dari dataset pelatihan. Pada pembahasan ini, saya memberikan contoh perhitungan naive Bayes manual dengan menggunakan sampel 6 review data latih dan 3 review data uji. Nah, untuk uji coba metode naive Bayes ini menggunakan model classifier dibentuk untuk algoritma klasifikasi pada data latih. Sehingga representasi pengetahuan ini digunakan untuk memprediksi data kelas baru yang tidak ada. Nah, dari data hasil data classifier ini diketahui perbandingan jumlah data training dan data testing dengan proposal perbandingan sebesar 80% dan 20 dari keseluruhan 1000 ulasan melakukan input dataset dengan rasio perbandingan training 80% dibanding testing 20%, training 70% dibanding testing 30%, training 50%, perbandingan testing 50% dan training 75% perbandingan dengan testing 25% dari hasil mengklasifikasikan data ulasan kelas sentimen positif itu ada 620, sedangkan yang negatif itu ada 380. Nah, dengan menggunakan percobaan perbandingan dengan data latih 50% dan data uji 50% itu menghasilkan akurasi sebanyak 86,74%, untuk presisi mendapatkan 93,35%, dan untuk recall itu mendapatkan 50,65%. Untuk rata-rata akurasinya itu ada di 77,58%. Nah, untuk terakhir itu ke bab 5 kesimpulan. Untuk kesimpulan ini mengenai hasil performa naive Bayes, akurasi prediksi dihitung dengan menggunakan matriks konfusi sebagai salah satu perhitungannya. Metode ini melakukan perhitungan pada 3 output, yaitu akurasi, precision, dan recall. Hasil pengujian menyatakan bahwa dari hasil pengamatan uji coba yang telah dilakukan sebanyak 4 kali percobaan, yaitu dengan merubah presentasi data training, mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa presentasi split data training dan data testing yang sangat mempengaruhi tingkat akurasi, presisi, dan juga recall dalam proses pengujian. Nah, pada pengujian yang dilakukan menggunakan bahwa nilai akurasi tertinggi terdapat pada pengujian ke-1 dengan presentasi 80% dengan data training sebanyak 800 data, sedangkan 20% data isi yaitu uji yaitu 200 data testing dengan menghasilkan akurasi 86,74%, presisi 93,35%, recall 50,65%. Nah, untuk rata-ratanya itu adalah di 77,53%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.